Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Pak Yohanes. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok saya akan menjelaskan tentang customer experience. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang customer experience. Customer experience adalah persepsi dari customer terhadap suatu brand yang dimana didasari oleh interaksi antara customer dengan perusahaan tersebut. Yang dimana dengan semakin seringnya customer tersebut melakukan interaksi dengan suatu perusahaan ataupun suatu brand, maka akan semakin efektif juga customer experience yang dirasakan oleh customer itu sendiri ataupun dari customer experience-nya akan meningkat. Sehingga dengan semakin seringnya customer melakukan interaksi dengan perusahaan tersebut, maka akan semakin meningkat juga kepuasan ataupun loyalitas dari customer itu sendiri. Dengan begitu, dengan membuat perusahaan dapat menjadi lebih unggul lagi dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer experience. Customer experience memiliki tujuan utama, yaitu tentunya untuk mempertahankan pelanggan dan juga memiliki tujuan lain seperti untuk bagaimana perusahaan mengeksekusi strategi bisnis dari sudut pandang tertentu. Tentu melalui customer experience dapat meningkatkan cakupan pasar suatu perusahaan melalui produk maupun jasa bisnisnya. Tujuan customer experience yang lebih mendetail mungkin seperti yang sering kita dengar, seperti meningkatkan loyalitas pelanggan dikarenakan sangat berpengaruh terhadap produk dan jasa. Lalu ada meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mempertahankan kualitas produk maupun jasanya ke arah pengembangan yang lebih positif. Lalu yang ketiga, terdapat proses bentuk marketing dari mulut ke mulut. Dan yang terakhir yaitu review positif pelanggan. Berikutnya adalah customer experience effect. Jadi, good customer experience dapat membuat pelanggan merasa nyaman saat bertransaksi. Jika pelanggan merasa puas terhadap produk dan layanan, pelanggan dapat merekomendasikan ke orang lain untuk mengunjungi tempat tersebut. Nah, pengalaman pelanggan yang baik dapat memberikan review yang baik. Di sisi lain, bad customer experience justru sebaliknya. Jika pelanggan merasa tidak puas dengan produk maupun layanan, pelanggan akan memberikan review yang buruk dan pemilik bisnis akan kehilangan pelanggannya. Kemudian ada customer experience. Contohnya, misalnya kita masuk ke dalam restoran, kita diberikan welcome drink, kita disambut, mudah registrasinya, kita di restoran, kita disambut, kita diberikan buku menunya mudah, pemesanannya mudah, juga dengan web aplikasi juga mudah, cepat, dan cepat tanggap, juga dengan website kita penuh informasi, mudah dilihat, enak dipandang. Misalnya jika kita telepon customer service, tanggapannya itu membantu, cepat, dan tidak misalnya menyebalkan. Juga misalkan ada di perusahaan, misalnya IKEA. Jadi kalau masuk ke toko IKEA, kita bisa merasakan langsung interiornya seperti apa. Juga misalnya kita ke Disney, juga kita bisa merasakan langsung Disney-nya seperti apa. Juga kita ke Netflix, itu ada personalisasi yang sesuai dengan kita. Juga misalkan ada Amazon, itu juga sudah dibuat sesuai dengan customer-nya. Berikut adalah strategi untuk meningkatkan customer experience. Dan yang pertama tuh kita harus mengenali dulu siapa pelanggan kita. Nah, jadi kita tuh harus melacak perilakunya dia, identifikasi demografinya, terus pastinya manfaatkan engagement dari sosial media. Dan yang ini, gunakan interaksi untuk customer support dan lihatlah perilaku mereka. Dan yang kedua, kita harus bimbing dan edukasi pelanggan kita itu guna untuk apa? Itu guna untuk, meningkatkan kepercayaan mereka juga. Dan yang ketiga, itu, bangun engagement yang, konsisten yang dimana kita tuh harus meninggalkan kesan yang positif, gitu. Dan yang keempat, berikan pengalaman yang personalized, yang artinya kita tuh harus lebih peduli kepada setiap pelanggan kita. Jadi itu tuh bisa meningkatkan kepercayaan mereka juga, supaya mereka tidak gampang pindah ke, toko yang lain. Yang kelima tuh berikan reward pada pelanggan yang loyal. Ini juga berpengaruh untuk mencegah customer supaya dia tuh nggak berpindah ke yang lain, gitu. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat membantu dan juga kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah informasi. Terima kasih telah menonton dan terima kasih telah mendengarkan.